Pak Budi setiap pagi sangat senang melihat proses produksi dan menyapa karyawannya. Ada Pak Maman sebagai supir forklift, Dinda sebagai operator mesin, dan masih banyak yang lainnya. Namun ketika Dinda sedang mengantar produk ke area gudang, terjadi kecelakaan kerja. Pak Maman menabrak barang. Akibat menghindari Dinda, Pak Maman cedera dan harus dirawat. Pak Budi nampak sedih. Dinda pun nampak menyesal karena kelalaiannya. Namun semua masalah pasti ada solusinya. Pak Budi sadar dan akhirnya berkomitmen untuk menegakkan keselamatan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Tak hanya Pak Budi, tapi seluruh karyawan pun juga diajak untuk sama-sama peduli dengan keselamatan kerja. Menurut data International Labour Organization, ILO, 2022, lebih dari 2,3 juta pekerja meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan, dengan 340 juta kecelakaan kerja terjadi secara global. Di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan 2023 mencatat rata-rata 200.000 kasus kecelakaan kerja per tahun, dengan sektor konstruksi dan manufaktur sebagai penyumbang tertinggi. Angka ini menunjukkan urgensi penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, yang lebih efektif di lingkungan industri. Kurangnya pemahaman pekerja tentang prosedur keselamatan sering menjadi faktor penyebab utama kecelakaan. Studi oleh Hidayat Suryanto, 2021, menemukan bahwa 67% pekerja di sektor manufaktur tidak memahami alat pelindung diri, APD, dengan baik, sementara 45% mengakui sering mengabaikan prosedur keselamatan demi mengejar target produksi. Temuan ini diperkuat oleh penelitian WHO 2020, yang menyatakan bahwa rendahnya literasi K3 berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Kondisi ini mempertegas perlunya inovasi dalam metode edukasi K3 yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh pekerja dari berbagai tingkat pendidikan. Media konvensional seperti poster dan pelatihan tatap muka dinilai kurang efektif dalam menyampaikan informasi K3 di era digital. Menurut teori Cognitive Load Meyer, 2017, otak manusia lebih mudah mencerna informasi kompleks ketika disajikan secara visual dan interaktif. Hal ini sejalan dengan temuan Chen et al. 2021, yang membuktikan bahwa materi berbasis video meningkatkan retensi pemahaman K3 sebesar 40% dibandingkan modul tekstual. Sayangnya, sebagian besar industri masih mengandalkan materi statis tanpa memanfaatkan potensi teknologi digital untuk pelatihan keselamatan. Video animasi muncul sebagai solusi inovatif untuk menjawab tantangan tersebut. Identifikasi bahaya dimulai dengan mengetahui bahaya, resiko, dan insiden yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang berdampak kerugian barang, lingkungan, dan manusia itu sendiri. Setelah mengidentifikasi bahaya, langkah berikutnya adalah analisa dan penilaian resiko untuk menentukan langkah manajemen dan untuk melakukan pengendalian resiko. Improvisasi dilakukan dengan menambahkan alarm dan speed indikator untuk forklift. Selain itu, menambahkan simbol bahaya dan layout jalur forklift serta peringatan dilarang bermain HP. Tidak lupa juga, Pak Budi memfasilitasi alat pelindung diri untuk semua karyawan. Sekarang Pak Budi sudah tidak bersedih lagi karena proses produksi dapat berjalan dengan baik seperti semula. Dengan adanya tahapan manajemen resiko, pekerja tidak perlu takut lagi karena fasilitas keamanan dan keselamatan kerja
sudah diterapkan dengan baik oleh manajemen pabrik. Tidak hanya Pak Budi, sekarang kamu juga bisa menerapkannya di tempat kerjamu. Kerja safety buat hidupmu berarti.